kembali ke kita punya screen. Nah, jadi nanti setelah Anda lakukan pemeriksaan, Anda lakukan diagnostik. Berdasarkan diagnostik inilah Anda membuat rencana terapi dan terapi. Kemudian dilaksanakan, kemudian harus dievaluasi. Nah, banyak yang tidak melakukan evaluasi, sehingga apakah sudah betul atau tidak dievaluasi. Bisa jadi apa yang Anda lakukan itu tidak benar, jadi harus dievaluasi. Nah, kita coba lihat. Ini adalah rencana terapi. Ada tujuan terapi, ada alat modalitas, ada penjelasan, ada prognosis. Jadi rencana terapi ini harus berisikan apa tujuan terapinya. Tujuan terapi biasanya ada tujuan terapi jangka pendek, ada tujuan terapi jangka panjang. Tujuan misalnya dalam 2-3 kali terapi sudah harus sembuh. Ada yang jangka panjang, dan itu bisa sampai berbulan-bulan, bahkan ada tahunan. Berikutnya adalah setelah Anda menetapkan tujuan terapi ini, Anda harus melakukan pemilihan modalitas. Modalitas itu menggunakan sumber fisik apa, energi fisik apa, ya, suara kah, air kah, arus listrik kah, energi gelombang elektromagnetik kah, ya. Kemudian Anda harus bisa menjelaskan kenapa Anda harus pilih ini dan seterusnya. Bagaimana prognosis kalau misalnya pakai ini? Apakah prognosisnya itu yang tadinya ada nyeri di situ, nyerinya bisa berkurang? Apakah peradangan yang ada di situ dengan pemberian alat tersebut, peradangannya akan menuju ke kesembuhan? Ya, ataukah dengan alat ini yang tadinya ototnya itu spasm akan berubah menjadi normal? Bagaimana prognosnya? Kemungkinannya bagaimana? Itu harus dikaji, harus dianalisis. Nah, ini harus analisisnya sekarang, jadi bukan nanti pada semester 4, sudah harus sekarang. Jadi alat modalitas, penjelasan, dan prognosis itu harus bisa dijelaskan sekarang. Kemudian dalam pelaksanaan terapi, itu ada yang dinamakan sebelum terapi, kemudian selama terapi, dan sesudah terapi. Apa yang dilakukan sebelum terapi? Persiapan alat dan persiapan pasien, kemudian penerapannya, dan sesudah terapi evaluasi saat. Jadi setelah kita itu melakukan rencana terapi, kita lakukan terapi, namanya intervensi. Kita laksanakan terapi. Tapi sebelum kita laksanakan terapi, itu harus ada persiapannya. Kita lakukan persiapan alat dulu. Kita menyiapkan semua alat-alat yang diperlukan. Jadi sudah harus dirancang. Ini sudah harus dirancang ini dirancang. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jadi dirancang. Apa yang dirancang di sini? Pemilihan alat. Ya, ini persiapan alat. Nah, di dalam persiapan alat yang sudah dirancang itu, kita sudah siapkan semuanya. Jadi bukan hanya alatnya saja. Metode aplikasinya sudah harus disiapkan. Bagian alat itu misalnya elektroda, kemudian kabel elektroda, kemudian transducer, gel, kemudian kondensor, ya, kemudian strapping, kalau menggunakan strapping, kemudian bantal, handuk, kemudian selimut, ya, kemudian tentu saja dengan adanya COVID sekarang itu harus menggunakan prokes, jadi harus ada hand sanitizer, kemudian masker, ya, kemudian alat pengukur suhu tubuh, ya, kemudian alat pemeriksaan, persiapan alatnya alat pemeriksaan, jadi alat pemeriksaan sensibilitas, ya, suhu. Jadi ada jarum, kemudian ada air panas, air dingin, kemudian ada refleks, kemudian ada apa namanya, alat yang satu lagi ini kapas begitu, ya, untuk menilai rasa raba. Itu sudah harus siap semuanya. Itu di persiapan alat.
Jadi tidak bisa. Jadi alat juga itu tidak bisa kita serta-merta menggunakan ya adik-adik sekalian. Semua alat-alat kita, terutama alat-alat yang sifatnya portable tadi, setiap hari harus dipanasi. Jadi kalau Anda bekerja di rumah sakit, datang harus dipanasi alatnya. Sama dengan mobil, sama dengan motor, itu dipanasi. Setiap hari. Tidak bisa kita serta-merta langsung gunakan alatnya. Terus nanti pada saat praktek, tidak bisa langsung diterapkan. Panasi alatnya 5 menit. Sudah panas, ready semua dia punya bagian-bagian alatnya, baru kita bisa nyalakan alatnya. Dalam artian bisa kita terapkan. Jadi tidak bisa alat itu langsung dipakai di terapi, dia masih dingin-dingin terus langsung dinyalakan. Ya pasti dinyalakan dulu. Tapi nyalanya tidak perlu harus menaikkan intensitas, ya, menaikkan dosisnya dan seterusnya, tidak. Dia nol semuanya, tapi waktunya saja yang dinaikkan menjadi 5 menit untuk memanaskan alatnya. Semua alat, ya, semua alat seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda bekerja di rumah sakit, Anda harus lakukan itu bergantian. Kalau tidak, yang bertanggung jawab untuk itu, ya, fisioterapi yang bertanggung jawab atau petugas yang bertanggung jawab itu memanaskan semua alat. Jadi harus ditanya, harus diklarifikasi, alat ini sudah dipanaskan tidak? Kalau belum, Anda harus lakukan. Kalau dia yang bertanggung jawab terhadap itu, petugas yang bertanggung jawab itu dilakukan, itu good, ya. Karena kalau tidak, itu mempercepat kerusakan alat. Sama dengan mobil, sama dengan motor. Kalau misalnya Anda tidak panasi, jangan saya terus, ya bisa rusak. Anda sekalian, saya stop share dulu. Bukan stop share. Saya mau permisi dulu ya. Saya mau ke belakang dulu. Sekarang Pak Andi yang mau ke belakang. Permisi dulu ya. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Ntar ya adik ya. Baik, Bapak. Adik sekalian. Nah, berikutnya adalah persiapan pasien. Nah, ini yang biasanya persiapan pasien ini kadang-kadang juga tidak diingat sama fisioterapi. Jadi, selain alat yang disiapkan pasiennya, apa yang harus dilakukan di pasien ini? Tergantung, jadi itu saja pertama sekali pemeriksaan, tapi biasanya pemeriksaan dilakukan sama fisioterapi yang lain ya. Atau kalau Anda sendiri, biasanya kalau pasien baru, kita lakukan pemeriksaan itu hari pertama. Nah, kadang hari setelah diperiksa kita tidak lakukan terapi. Kenapa? Bisa juga terapi, tapi biasanya terapinya elektroterapi. Terapi latihan dan sebagainya itu tidak dilakukan karena pemeriksaan saja sudah bisa bentuknya terapi. Sehingga pasien capek, sehingga kita hanya melakukan elektroterapi. Kalau ada indikasi elektroterapi, kalau tidak ada indikasi elektroterapi, ya tidak. Nah, sehingga pasien yang harus kita pastikan adalah pasien yang bisa ada indikasi elektroterapi. Nah, biasanya setelah kita lakukan pemeriksaan, kita tahu, oh ini kondisinya, oh ini yang harus dilakukan. Kemudian kita baringkan pasiennya, kalau dia harus duduk, kalau dia baring. Nah, sebelumnya tempat tidur dan sebagainya sudah harus dipersiapkan, bantal, kemudian selimut, karena biasanya kalau terbuka, daerah yang terbuka itu kan harus diselimut, karena pakaian harus terbuka. Beberapa bagian harus dibuka, sehingga kita perlu selimut atau kain penutup, supaya pasien merasa nyaman. Kemudian, sebelum kita terapkan, kita harus menjelaskan apa tujuan terapinya kita ini. Harus dijelaskan. Yang berikutnya adalah terapinya ini menggunakan apa. Energi sumber fisis yang akan dirasakan sama pasien itu apa. Misalnya kalau listrik, dia akan merasa tertusuk-tusuk atau kesetrum. Harus dijelaskan, karena kalau tidak nanti dia kaget. Kemudian nanti akan ada rasa panas. Jadi pasien tahu kalau rasa panas itu sampai sejauh mana. Ya. Nah, itu harus dijelaskan. Kemudian harus dijelaskan juga kalau misalnya ada reaksi,
Misalnya panasnya terlalu tinggi, pasien harus menjelaskan, memberitahu. Kalau setrumnya misalnya terlalu tinggi, kasih tahu. Dalam pelaksanaan biasanya arus listrik menurun. Pasien merasakan hilang. Nah, itu harus dikasih tahu. Nah, hal seperti ini harus dijelaskan ya sama pasien supaya kita dengan pasien itu punya komunikasi ya, gitu ya, punya interaksi sama. Kalau sudah siap semuanya, Anda pasang alatnya. Dipasang alatnya dulu, ya, terutama sekali kalau elektroterapi, Anda pasang dia punya kabel elektrode, pad elektrode, gitu ya, semua disiapkan. Kalau sudah, Anda baru nyalakan alatnya. Kalaupun sudah nyala alatnya boleh, tapi semua dosisnya itu harus 0 semua. Baru setelah itu dosisnya diatur sesuai dengan dosis yang ditetapkan. Kemudian setelah itu kalau misalnya listrik, ditanyakan sama pasiennya apakah sudah ada rasanya. Karena pasien kalau ditanya, Anda pakai intensitas yang tinggi, padahal pasien sudah merasa kesakitan. Jadi ditanya, jadi pelan-pelan. Jadi harus ada pada saat Anda melakukan terapi selama terapi. Tidak boleh Anda meninggalkan pasien 1 detik pun, kecuali hal yang sangat terpaksa. Itu pun harus minta penggantinya. Misalnya Anda, aduh saya tidak bisa tahan, saya harus ke belakang. Anda harus minta fisioterapi yang lain untuk mendampingi. Karena bisa jadi tiba-tiba, dan ini yang bisa hal ini terjadi, misalnya menggunakan SWD atau menggunakan high frequency therapy. Kita sudah setting panasnya, tapi ternyata pasiennya bergerak. Dan bergerak tanpa dia sadari, dia kena dengan permukaan transducer. Dan hal tersebut menyebabkan kontak langsung antara kondensator, bukan transducer, kondensator, misalnya menggunakan SWD, dengan permukaan kulit. Hal itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi terjadi peningkatan elektron di permukaan tersebut. Konsentrasi terjadi di situ, yang mestinya dia menyebar. Tapi karena konsentrasi di permukaan yang kena itu menyebabkan energi daripada elektromagnetik itu banyak sekali di situ. Dan apa yang terjadi? Terjadi peningkatan suhu atau temperatur di kontak itu lebih tinggi dibandingkan dosis. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi kebakaran, burn. Jadi permukaan ini hangus karena terjadi peningkatan yang panas yang luar biasa. Nah, padahal dosisnya kita sudah setel. Nah, ini yang bahaya. Makanya harus didampingi, tidak boleh pasien ditinggalkan. Satu. Yang kedua, apalagi kalau pakai menggunakan strom, strom atau arus listrik yang diterapkan aplikasikan ke badan pasien. Misalnya menggunakan TENS, menggunakan arus dinamis, harus menggunakan interferensi, itu paling bahaya. Jangan coba-coba sekali-sekali meninggalkan pasien. Kenapa? Bisa jadi kita tidak tahu alatnya ini, namanya alat ya. Alat itu punya kadaluarsa. Dan bisa jadi pada saat terapi itu kadaluarsanya keadaan alat itu tiba-tiba rusak. Karena kita tidak pernah tahu. Itu sebabnya alat-alat harus dikalibrasi. Setiap tahun harus dikalibrasi supaya tahu. Dan kalau perlu ada penggantian spare part, harus penggantian spare part atau alat-alat bagian dari situ. Nah, jadi bayangkan saja kalau Anda tinggalkan yang tadinya oke-oke saja, dan tiba-tiba terjadi peningkatan luar biasa daripada intensitas karena ada kerusakan alat. Apa yang terjadi? Terjadi strum ya, kayak kesetrum yang tinggi sekali, dan apa yang terjadi? Shock elektrikal. Shock elektrikal bisa menyebabkan pasien pingsan, dan kalau tidak tertolong bisa meninggal. Ada datang pasiennya sudah sudah out dari udara. Nah, bahaya kan? Jadi menggunakan elektroterapi itu harus hati-hati sekali. Ada hal juga yang paling bahaya, infrared rays.
Infrared rays itu harus hati-hati. Kadang-kadang kelihatannya sederhana infrared rays itu, dia menggunakan infrared terus merah begitu. Tapi itu yang kita takut, misalnya terjadi kerusakan, bola lampunya pecah, jatuh pada pasien, dan kalau kita tidak ada di tempat, dia terbakar. Ya. Nah, yang paling bahaya juga ultraviolet. Ultraviolet hati-hati sekali, karena ultraviolet itu tidak ada sinarnya. Yang dirasakan pasien juga tidak ada. Tapi pasien bisa terbakar. Nah, dia menggunakan namanya minimal erythematodosis. Jadi kalau dia menggunakan E1, E2, ya, dosis yang 1-2 erythematodosis gitu, itu masih mendingan. Tapi kalau ada gangguan-gangguan, terus dia tiba-tiba menjadi erythematodosis yang ke-5, ke-6, itu terbakar. Padahal pasien tidak merasakan panas, tidak merasakan ada apa-apa, tapi tiba-tiba sudah terbakar. Ya, nah itu betul-betul harus hati-hati sekali. Begitu, yang paling bahaya lagi adalah yang itu, yang apa namanya, yang parafin. Bukan parafin, air. Ya, contohnya misalnya menggunakan pulver. Pastikan semua alat-alat itu listriknya harus bagus. Bisa jadi kalau alatnya sudah tua atau ada gangguan, listriknya bisa masuk ke alat dan alatnya air menjadi media pengantar listrik dan pasiennya bisa kesetrum. Jadi harus hati-hati sekali. Kita banyak mendengar alat pemanas listrik begitu ya, itu bisa menyebabkan kematian karena apa? Jadi kerusakan alat pemanas listrik, listriknya malah justru masuk ke air dan orang yang kena air itu kesetrum. Nah, jadi selama terapi itu juga didampingi, tidak memungkinkan kalau misalnya diganti. Jadi pokoknya harus ada orang yang ganti. Kemudian ada satu lagi yang biasanya yang kita namakan adaptasi saraf. Nah, itu yang terjadi pada low frequency elektroterapi, baik TENS, interferensi, arus 25 strum, arus dia dinamis. Kalau kita aplikasikan arus listrik ini ke saraf, awal-awalnya dia rasakan iya, tapi pada waktunya berjalan, misalnya 10 menit, 5 menit berjalan, atau 2-3 menit berjalan, atau 5 menit berjalan, sarafnya beradaptasi dengan arusnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasien merasa arusnya menurun, kemudian bahkan hilang. Sebenarnya arusnya ada. Harusnya ada, tapi karena ada adaptasi sepertinya hilang. Adaptasi dari saraf sensori. Nah, keadaan seperti itu harus ditahu sama pasien, karena sama fisioterapi. Karena bisa jadi dia terjadi penurunan dosis. Nah, untuk bisa mengatasi itu, kita harus menurunkan dulu intensitasnya, kemudian setelah itu kita naikkan lagi. Kemudian ditanyakan, sudah dirasakan lagi? Nah, kalau sudah dirasakan, baru kita turunkan sesuai dengan dosis yang pertama. Begitu. Jadi agak turun terus naikkan agak tinggi supaya terjadi perubahan dari permukaan saraf. Yaitu yang kita namakan repolarisasi dan depolarisasi. Ya. Nah, kalau sudah terjadi kembali depolarisasi, maka kita turunkan dia punya arus ke arah semula dan ditanyakan sudah dirasakan? Dirasakan. Nah, setelah selesai pengobatan, ya, dari awal kita sudah kasih tahu ya dalam persiapan pasien, Pak, alat ini bekerja secara otomatis. Pada waktu di mana akan berbunyi dan berhenti. Dan Bapak akan merasakan misalnya strum, hilang strumnya. Kalau panas, hilang panasnya, begitu ya. Dan pada saat itu disampaikan kalau terjadi seperti itu, Bapak tidak boleh bergerak. Tetap Bapak berada posisi yang sama. Setelah saya selesai semuanya melepaskan alatnya, baru Bapak bisa bergerak. Itu. Ya. Jadi beberapa alat itu masih misalnya IR ya.
Kalau panas sih masih panas, kalau kesentuh kan bisa bahaya juga. Ya, jadi disampaikan tolong seperti tadi. Jadi walaupun selesai alatnya, sudah waktunya habis, dia diam dulu, kemudian baru setelah itu kita lepaskan semuanya alatnya, kita simpan baik-baik, kemudian kita kembali ke pasien, kita tanya, apa yang terjadi sama jaringannya? Apakah dia merasakan lebih sakit, gatal, ada kemerahan dia lihat, kemudian ada reaksi alergi, kemudian dia pusing kepalanya, sakit kepalanya tiba-tiba, atau bagaimana? Kalau terjadi hal seperti itu, maka Anda harus istirahatkan pasiennya. Ya, jangan dulu berdiri, jangan dulu duduk. Kemudian kalau terjadi misalnya ada alergi, ada kemerahan, Anda harus ambil talkum, bedak, atau bisa jadi terutama talkum ya, bedak yang antibakterium. Jadi bukan bedak-bedak parfum, bukan. Jadi misalnya Herosin, talcum powder yang biasanya disiapkan sama rumah sakit, atau mungkin alkohol kalau misalnya dia luka, bisa jadi seperti itu tanpa dirasa, ya, karena reaksi elektromagnetik atau elektro ya. Jadi Anda bisa oleskan itu, kemudian kalau misalnya ada luka harus diperban, harus ada antibiotik atau bisa yang pakai dalam. Panggil Bunda, Mi. I just coming. Ya, si Pen, tolong di unmute itu ya. Nah, baru dikasih dikasih apa namanya, betadin kah barangkali atau bedak atau betadin, kemudian diperban. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak pusing, tidak ada masalah, tidak apa, rasanya gimana? Saya rasa enak, ya begitu, menurun sakitnya. Tapi kita tidak bisa serta-merta percaya pasien. Kita harus lakukan pemeriksaan lagi. Tapi di evaluasi sesaat sudah harus dilakukan. Kalau itu terjadi, maka pasien sudah bisa bangun. Kita bisa menolong pasien untuk bangun. Tapi karena comorbid sekarang harus hati-hati ya, ya. Tidak bisa kita kontak langsung, tidak bisa kita. Jadi harus hati-hati dengan Anda dan pasien dan Anda. Jadi memang harus jaga jarak. Nah, itu yang menjadi persoalan pada saat kita terapi, sehingga menggunakan handscoon, menggunakan hand sanitizer, kemudian APD lah kalau menangani pasien. Ya, pada saat sekarang, gitu ya. Nah, setelah itu pasien bisa menggunakan pakaiannya lagi, silakan. Nah, yang itu adalah perhiasan. Ya, kadang kalau di daerah tangan, kemudian kita harus melepaskan cincin, kalung, dan padahal dia terbuat dari emas, kemudian disimpan. Itu Anda harus pastikan itu simpannya di mana dan terkontrol sama Anda. Kalau misalnya dia itu simpannya di tasnya pasien, itu Anda harus kasih tahu dan lihat betul itu ditaruh di tas pasien. Kemudian tasnya itu kan harus ditaruh dan Anda harus tahu di mana letakkan pasien tasnya itu. Karena banyak kejadian ditaruh tidak di tas pasien, ditaruh di alat fisioterapi di atas atau ditaruh di meja. Giliran selesai pasien pulang, emasnya itu masih ada di situ, tapi Anda juga tidak ingat. Kemudian ada pasien lain dan ada keluarga pasien, itu paling bahaya. Dan apa yang terjadi? Kadang keluarga pasien, bukan pasien, keluarga pasien tidak jujur. Dia lihat dan Anda juga tidak ada di situ kalau suka meninggalkan pasien. Nah, itu bahayanya. Terus tanpa sepengetahuan Anda diambil. Dan kehilanganlah barang berharga dari pasien sebelumnya. Dan keluarga pasien ini yang paling bahaya ya, adik-adik sekalian. Kalau itu diambil sama fisioterapi, biasanya fisioterapi itu menyampaikan sama fisioterapi Anda sendiri, ini siapa punya ini, kok ada ketinggalan. Nah, Anda kontak, jadi perlu ada kontak pasien, WA pasien, sehingga kalau misalnya nanti ada ketinggalan, Anda kontak pasiennya. Pak, Bapak ketinggalan ini ya? Oh iya, ketinggalan cincin saya, ada sama saya ya Pak, minggu depan, atau kalau mau datang silahkan, sebelum keluar rumah sakit kembali ke sini mengambil mengambil cincinnya.
Nah, itu yang kelihatan sepele, tapi bisa menjadi persoalan karena banyak kejadian pasien banyak kehilangan barang berharganya, ya, karena keteledoran dua-duanya, keteledoran terapisnya dan keteledoran pasien dan keluarga pasien itu sendiri. Jadi semuanya itu harus dilihat pada saat selesai terapi. Kita lanjutkan, ya.